Pagi ini niat kita adalah ta'lim wa ta'alum, tadzkir wa tadzakkur, al-infaq wal intifaq, al-ifadah wal istifadah. Kita saling mengingatkan, bukan berarti yang di depan yang harus mengingatkan. Jika yang di depan ada yang salah, cepat diingatkan, karena manusia tempatnya salah. Al-insan halul khata' wan nisyan. Manusia tempat lupa dan salah. Jika ada manusia sering lupa, maka itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau ada manusia tidak punya sifat lupa, maka itu bukan manusia, atau bisa disebut manusia luar biasa. Tema pagi ini adalah tafsir tematik. Tafsir, kalau dalam dunia pesantren disebut tafsir maudhu'i. Di dunia akademik tafsir tematik. Kita belajar tafsir bisa secara ijmali, belajar dari awal surah Al-Fatihah sampai An-Nas, lewat pengajian tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir, dan kita pun bisa mempelajari Al-Quran lewat tafsir tematik. Tema pagi ini yang kita bahas adalah tafsir surah Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Kajian tafsir surah Ali Imran ayat 190-191 atau dikatakan 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Sekedar pengetahuan, tiap nama surat dalam Al-Quran selalu disebutkan di dalam surat tersebut, kecuali 2 surat, yaitu suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas.
Tiap nama surat dalam Al-Quran selalu disebutkan di dalamnya, kecuali 2 surat. Yang pertama surah Al-Fatihah dan yang kedua surah Al-Ikhlas. Ketika dikatakan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, disebut surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, disebut surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb, disebut surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi ketika disebut suratul Fatihah, tidak menyebutkan sama sekali kata Al-Fatihah. Tapi suratul Fatihah sesuai dengan namanya adalah surat pembuka di dalam Al-Quran. Dan ketika disebut suratul Ikhlas, tidak menyebutkan sekali, tidak menyebutkan kata Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas tidak harus disebutkan, ikhlas tidak harus disebutkan, ikhlas tidak harus mendapatkan balasan sebagaimana yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Dia adalah Allah yang Esa. Allahus Samad, Allah tempat berlindung, Allah tempat segala-galanya. Tempat berlindung kita adalah Allah. Tempat kita berlindung dari keganasan virus corona juga Allah, bukan siapa-siapa. Karena Allah adalah segala-galanya. Allahus Samad. Jika hati kita sudah bisa menempatkan Allah segala-galanya, maka itulah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang menyamai sedikit pun. Surah Ali Imran disebutkan di ayat 33, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Allah memilih Nabi Nuh, Allah memilih keluarga Ibrahim, Allah memilih keluarga Imran, mengungguli, melebihi keluarga-keluarga yang lain di alam ini, pada masanya masing-masing. Yang pertama, Allah memilih Nabi Adam sebagai Nabi Allah. Allah memilih Nabi Adam sebagai kekasih Allah. Tapi Nabi Adam diuji oleh kedua anaknya. Diterangkan dalam surah Al-Maidah, "Watlu 'alaihim nab'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Sebagai pelajaran bagi kita, Nabi Adam kekasih Allah, Nabi Allah, istrinya dari Hawa juga kekasih Allah. Tapi di antara anak turun Nabi Adam ada anak-anak yang tidak mengikuti ajaran ayahnya. Watlu alaihim, baca Muhammad pada mereka, sampaikan pada mereka. Nambah adanya Adam bil haq, cerita kedua anak laki-lakinya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Bahkan terjadi pertumpahan darah pertama di dunia juga putranya Nabi Adam. Pelajaran bagi kita. Kita bukan siapa-siapa, bukan Nabi Allah, bukan kekasih Allah. Jika sebagian dari anak kita melawan orang tua, itu hal yang biasa. Tapi kita berharap anak-anak kita mengikuti ajaran ayah ibunya.
Kita rasakan pagi ini ayah ibunya jamaah subuh, tapi anak kita di mana? Apakah anak kita juga ikut jamaah subuh? Ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita juga sadar bahwa anak kita juga baca Al-Quran, atau anak kita mana? Meninggalkan kita. Yang kedua yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Nuh. Ini pengantar. Wa Nuhan. Yang kedua yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh kekasih Allah, Nabi Nuh Nabi Allah. Tapi di sana ada pelajaran, istri Nabi Nuh adalah contoh bagi orang-orang kafir. Disebutkan dalam surah At-Tahrim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Contoh bagi mereka yang kafir, orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Seorang kekasih Allah, Nabi Allah, tapi istrinya bukan pilihan Allah, malah melawan hukum Allah. Jika sebagian dari istri kita, sebagian kita, istri kita melawan kita, itu juga hal yang biasa, karena sudah pernah ada contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh kekasih Allah, Nabi Allah, istrinya kafir. Juga sebagian anaknya karena disebutkan dalam surah itu. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai Kan'an, wahai anakku, naiklah ke perahu. Wala takum ma'al kafirin. Jangan ikut golongan orang-orang kafir. Jangan ikut golongan orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang melawan hukum Allah. Tapi apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'shimuni minal ma'. Ketika kita ngajak anak kita, nah ayo jamaah subuh, apa jawaban anak kita? Masih pagi ya, belum saatnya bangun ya. Bagaimana kita mengajak jamaah duhur anak-anak kita? Nah, ayo jamaah duhur, nak. Bu, ya, masih siang, masih enak-enaknya HP ya, masih enak-enaknya game-gamean, masih enak-enaknya wifi ya. Ayah ibunya berangkat ke masjid Taqwa, jamaah duhur, tapi anaknya ada yang seperti itu atau semuanya. Tapi kita selalu mohon kepada Allah, selalu mohon kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang mengikuti ajaran kedua orang tua. Jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Syukur-syukur kalau anak kita adalah anak-anak yang lebih segalanya daripada ayah ibunya. Anak-anak yang hafal Quran, anak-anak ahli Quran, anak-anak yang ahli birrul walidain. Yang ketiga, pelajaran dari keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim, ayat ini disebutkan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Mengapa ketika Ibrahim disebutkan keluarga? Ketika Adam tidak menyebutkan keluarga karena sebagian anaknya ada yang melawan ayah ibunya. Ketika Nabi Nuh juga tidak disebutkan keluarga Nuh, tapi ketika Ibrahim disebutkan ala Ibrahim, disebutkan dalam dua cerita anak kedua anaknya Nabi Ibrahim. Yang pertama disebutkan di surah Ibrahim tadi yang dibaca imam sholat subuh. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun.
Begitu lahir Nabi Ismail, ada perintah untuk mengasingkan diri. Perjalanan dari Palestina menuju Makkah 1.500 km jalan kaki. Nyampe di lembah Makkah, Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu. Ditinggal Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil. Begitu Nabi Ibrahim pulang lagi ke Sodom, bertemu Nabi Lot, ada kejadian aneh disebutkan dalam beberapa surat. Hal ataka hadits dhaifi Ibrahim al-mukramin. Namun dari Islam sedikit-sedikit yang disebutkan adalah katanya Allah marham Nabil Quran wa jambil wujuhan Nabil Quran wa ahsin akhlaqana bil Quran wa atlih lisanana bil Quran wa azim wa qawwi azmana bil Quran wa syurah sudurana bil Quran. Ya Allah, yang paling utama perbaiki akhlak kita ya Allah, perangai kita, kelakuan kita, kelakuan Al-Quran. Ketika sahabat matur pada Sayyidah Aisyah yang ini bagaimana akhlak Rasulullah, Sayyidah Aisyah menjawab karena khuluqul Quran. Allah juga memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-Qalam. Jika Nabi Ibrahim keluarganya dipilih oleh Allah itu sudah hal yang biasa, kata ahli tafsir, karena Ibrahim adalah kekasih Allah. Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Tapi ini ada orang biasa yang keluarganya dipilih oleh Allah, namanya Pak Imron. Kalau Allah memilih Nabi Ibrahim beserta keluarganya menjadi keluarga yang luar biasa dalam rangka tawadhu, pasrah totalitas kepada Allah, itu hal yang biasa karena Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Tapi ini adalah contoh bagi kita, orang biasa tapi keluarganya dipilih oleh Allah. Siapa beliau? Pak Imron. Wa 'ala Imran 'alal 'alamin. Ayahnya ahli jamaah, ahli ikut pengajian, serta ibunya jamaah subuh, 2 anaknya ikut. Anaknya 7 ikut semua jamaah subuh, luar biasa. Tapi anak kita dua-duanya nggak ikut jamaah salat subuh. Nah, kalau anak kita 7, kalau anak kita 10, kemana 10 anak kita ketika ayah ibunya jamaah sholat subuh? Ketika ayah ibunya duduk di majelis ilmu, kemana anak kita? Ahli tafsir juga berkata sebagai ahli tafsir, jika kita menjadi orang baik sendirian itu mudah. Ayah mau menjadi baik sendirian mudah. Dengan adzan berangkat, ibu menjadi baik sendirian dengan adzan berangkat. Ada panggilan thalabul ilmi berangkat, tapi yang sulit adalah mengajak keluarganya. Ayah mengajak, suami mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya. Siapa pagi ini yang sudah membangunkan sebagian anaknya untuk jamaah subuh? Siapa yang pagi ini sudah membangunkan, bangun subuh, tarhim, siapa di antara kita? Kalau anak kita yang masih kecil, anak kita yang belum nikah saja, kita sudah tidak berani membangunkan anak-anak kita. Bagaimana mungkin ketika anak kita juga sudah punya keluarga, apakah mungkin kita membangunkan untuk jamaah sholat subuh? Tapi kita terus berdoa, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbana hab lana min azwajina. Terus kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah.
orang biasa tapi keluarganya diangkat oleh Allah. Ini cerita, awal cerita keluarga pilihan dari orang biasa namanya Imron. Maka ayat suratnya disebut Al-Imron. Langsung masuk ke temanya tadi itu pengantaran. Walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Imran 189. Milik Allah mulku samawati wal ardi, kerajaan bumi dan kerajaan langit. Milik Allah kerajaan bumi dan kerajaan langit. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha segala-galanya. Allah kuasa atas segala-galanya. Jika Allah segala-galanya, Allah Maha menguasai segala-galanya, Allah pun bisa menakdirkan kita meninggal saat kita thalabul ilmi atau saat kita di mana, terserah Allah. Pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah ikut jamaah subuh, ikut thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu. Bukan kehendak kita, bukan iradah kita, tapi adalah qudrah iradahnya Allah. Walillahi mulku samawati wal ardi. Allah pemilik kerajaan bumi, kerajaan langit. Allah Maha segala-galanya. Allah menguasai atas segala-galanya. Bahkan hati kita pun dikuasai oleh Allah. Sekedar membangunkan anak kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, tapi ayah ibunya diberi kekuatan berangkat menuju jamaah subuh. Tapi sekedar membangunkan anak, di sana adalah qudrah iradahnya Allah. Pelajaran bagi kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam perputaran silih bergantinya malam dan siang ada tanda-tanda eksistensi Allah. Ada yang mengatakan tanda-tanda kebesaran Allah. Terciptanya langit dan bumi, perputaran malam dan siang, terjadinya bukan karena kebetulan, tapi itulah tampilan Allah. Itulah tampilan qudrah iradahnya Allah. Jika Allah berkehendak, Allah iradah mau menghentikan perputaran siang dan malam, terjadilah berhenti, terjadilah kiamat. Tapi Allah belum berkehendak untuk menghentikan perputaran malam dan siang. Ada pelajaran bagi kita. Jika ada kata lail dan nahar dalam Al-Quran, selalu disebutkan kata lail. Artinya, jika di Al-Quran disebutkan dua kata, siang dan malam, maka yang disebutkan adalah malamnya dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Apa artinya malam? Malam adalah waktu yang mustajabah. Malam adalah untuk merenung, untuk bermunajat. Satu-satunya kata nahar yang mendahului kata lail ada di surah As-Syams, sesuai dengan kata penyebutan namanya. Kata As-Syams, surat As-Syams namanya apa? Matahari. Maka yang didahulukan adalah an-nahar wa syamsi wa duha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha. Satu-satunya kata nahar siang mendahului kata lail
Ada di dalam surah Al-Isra, disebut surah Bani Israil. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam fatahajjad, bangunlah, bertahajudlah, sholatlah malam, nafilatan lak. Ada pelajaran yang bisa mengambil pelajaran penciptaan langit dan bumi, yang bisa mengambil pelajaran terjadinya perputaran malam dan siang adalah orang-orang yang disebut oleh Allah dengan kata ulul albab. Dalam banyak tafsir dikatakan orang-orang cerdas yang punya akal sempurna, tapi kecerdasannya tidak untuk memanipulasi hukum agama. Orang yang cerdas, tapi kecerdasannya untuk memahami ciptaan Allah. Orang-orang yang cerdas, tapi kecerdasannya untuk menundukkan dirinya, untuk menundukkan nafsunya, pasrah total kepada Allah. Maka disebut oleh Allah yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa ulul albab? Alladzina Allah, orang-orang yang selalu ingat Allah, orang-orang yang selalu ingat Allah. Qiyaman dalam posisi berdiri, wa qu'udan posisi duduk, wa 'ala junubihim posisi tidur. Segala aktivitasnya ingat Allah, segala aktivitasnya tidak ada yang lepas dari Allah. Itulah ulul albab. Ingat itu apakah harus disebut bahasa Jawa nih Pak? Eling di pokok kudumu di lesane. Ketika jenengan ingat istri jenengan, apakah harus sebut terus? Nah, istriku. Mboten nggih. Jenengan bisa bayangkan pagi ini bayangkan istri, atau saya balik lupakan istri, bisa? Oh, karena sudah kadung kenal, jenengan lupakan wajah istri jenengan, bisa? Enggak bisa, karena sudah kadung kenal dengan istri, tidak nyebut pun itu sudah pikir, tidak harus istriku. Nah, begitu juga ibu-ibu, suamiku, enggak harus. Begitu juga ingat Allah. Ya kalau lisan kita ingat Allah, la ilaha illallah, tembus kolbu kita. Isinya la ilaha illallah atau ininya qiraatul Quran, lisannya tilawatul Quran, hatinya Allah, pikirannya memahami yang dibaca, terus ruhnya, rasanya juga Allah. Itulah ulul albab. Makanya segala aktivitasnya, artinya apa? Ketika orang-orang ulul albab, ketika mereka berdiri dalam segala aktivitasnya, tidak ada yang lepas dari Allah. Lisannya, hatinya, ruhnya, semua ingat Allah. Dengan lisannya mereka menyebut Allah. Dengan lisannya mereka membaca kitab sucinya Allah. Memandang ciptaan Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ketika terpeleset innalillah, bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelum tidur bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillah. Semua lisannya selalu zikir kepada Allah. Tembus sampai hatinya Allah. Ruhnya merasakan tidak ada yang menggerakkan semua ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka duduk bersimpuh,
Lisannya juga ingat Allah, atau kadang ngantuk, tapi ruhnya masih pikir kepada Allah. Jasad boleh ngantuk, mata boleh ngantuk, tapi hatinya nggak boleh lepas dari Allah. Zikirnya sirri, zikirnya khafi. Wa ala junubihim, ketika mereka tidur, bagaimana mungkin orang tidur ingat Allah? Bagaimana mungkin orang tidur ingat Allah? Yang tidur jasadnya, yang tidur matanya, atau mungkin hatinya juga tidur, tapi ruhnya dari ketidur. Inilah orang-orang wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah. Begitu bangun, alhamdulillah. Yang dipuji Allah, ahyana ba'dama namatana wa ilaihi nusyur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bergerak ulul albab. Kerjanya apapun terserah kita. Pedagang, guru, petani. Tapi ini lisan kita, hati kita, yang kita rasakan, Orang-orang ulul albab ketika mau tidur, ya Allah, kembali kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asmamu ya Allah saya hidup, dan dengan asmamu pula saya mati. Jika saya tidur ini ya Allah tidak engkau bangunkan, berarti saya sudah kembali kepadamu ya Allah. Maka begitu bangun langsung alhamdulillah, maka segala puji bagi Allah yang telah membangunkan ruhnya, rasanya, yang memberangkatkan kita nyampe jamaah subuh, tolakul ilmi, mendengarkan pengajian, hadir di majelis ilmu juga Allah. Maka selayaknya kita tawadhu kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena manusia semua aktivitasnya dijalankan oleh Allah, bukan kehendak kita, bukan iradah kita, tapi kehendak kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah kehendak kudratnya Allah yang halus, yang baik-baik, yang sesuai dengan perintah Allah. Allah mampu menjadikan kita, Allah mampu berkehendak pada kita menjadi orang-orang yang melawan hukum Allah. Tapi yang kita minta adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, sampai mereka juga pikirannya selalu memikirkan ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah akan ciptaan Allah, karena tafakkur akan mengantarkan zikir kepada Allah. Tafakkurlah ciptaan Allah, dengan tafakkur akan mengantarkan ingat kepada Allah, bukan sebaliknya. Zikir tidak bisa mengantarkan tafakkur, tapi tafakkur akan mengantarkan zikir ingat kepada Allah. Siang malam ulul albab, orang-orang yang 24 jam harinya tidak pernah lepas dari Allah. Lisannya boleh tidak zikir kepada Allah, tapi qalbunya selalu ingat Allah, ruhnya selalu rasanya Allah. Itulah ulul albab. Sampai mereka punya kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang Engkau ciptakan tidak ada satupun yang sia-sia. Allah menciptakan corona tahun akhir 2019, ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Dengan adanya corona, orang yang sombong dengan kesombongannya, yang sombong dengan ilmunya, dan ternyata ilmunya sekedar memahami corona juga tidak mampu. Profesor, dokter, ada dokter spesialis virus, tapi tidak terbang corona, nggak terbang sama sekali. Allah akan menunjukkan kuasa penuhnya. Hai manusia, layang laku, kalian semua nggak ada yang menentukan
Nggak ada yang menyakitkan, nggak ada yang menyembuhkan kecuali saya, kecuali Allah. Maka kembalilah kepada saya. Jangan singkur saya. Nah, corona malah meninggalkan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya semua sekecil apapun ciptaan Allah itu semua menjadikan zikir kepada Allah, menjadikan tafakur akan ciptaan Allah. Sadar betul kita, subhanaka faqina adzabannar. Sehebat apapun ilmu kita, sengadil apapun kita, tapi Allah segala-galanya tetap yang disebut subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar. Sekedar kita lepas dari nerakanya Allah, kita harus minta kepada Allah. Kita nggak boleh sombong. Jamaah kita sudah 5 waktu tiap pagi ikut kajian tafsir. Apakah itu sudah dekat dengan neraka, dekat dengan surga Allah? Belum, karena yang mendekatkan kita ke surganya Allah, Allah. Yang menjauhkan kita dari nerakanya Allah juga Allah. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci ya Allah. Peliharalah kami, jagalah kami, lindungilah kami dari api neraka. Yang penting kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik, dijauhkan oleh Allah dari api neraka kita. Api nerakanya Allah. Jangan sekali-kali menyombongkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Orang-orang yang sombong menyombongkan apa yang mereka miliki sampai meninggalkan ibadah kepada Allah, mendengarkan panggilan dari Allah, Allahu Akbar, masih merasakan ada yang lebih penting dari Allah, ada yang lebih penting dari menghadap Allah. Inilah orang-orang yang sombong. Pas posisi kita dipanggil oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana kita? Jika perasaan kita masih ada yang lebih mementingkan daripada Allah, itulah kesombongan. Gimana dulu? Pas pasar rame-rame ini terus ada dulu. Penting pasar lah, penting anak kita. Tantangan ini kita, tantangan tauhid kita. Nah itu pas ngomong kudune, nah kudune sing ganteng dhewe. Nah, dengar kata asal. Apakah mentolong anak digeletak melayu? Minimal ketika dengar azan kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi terus saya kalau jawab kanan, berangkat menuju suara kanan. As-sholatu khairum minan naum. Kira-kira posisi kita di mana? Masih di atas ranjang? Apakah sudah menghadap ke kiblat habis sholat tahajud? Sing duwe pengalaman kowe. Mudah-mudahan dohir batin kita yang bisa pikir kepada Allah, diberi kebaikan oleh Allah. Dunia kita, dunia baik, akhirat baik, dohir kita hasanah, batin kita hasanah. Nanti di akhirat dijauhkan dari api nerakanya Allah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian pagi ini bersama hidayah Allah. Man istada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa hudan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah akhlaknya, ilmunya tinggi tapi akhlaknya rendah, lam yazdad minallah illa hudan, malah lebih jauh dari Allah. Ngaji kok malah sombong, ngaji kok malah senengane bahas tomboe.
Itu hasilnya ngaji. Bukan itu. Semakin ngaji, semakin thalabul ilmi, semakin datang di majelis ilmu, semakin tawadhu, semakin pasrah totalitas pada Allah, tawadhu pada siapapun, bahkan tawadhu pada makhluk-makhluknya Allah. Itulah ulul. Ya Allah, jadikanlah kita semua ini, ya Allah, yang datang di majelis ilmu ini, ya Allah, generasi ulul albab yang selalu pikir dohir batinnya, ya Allah, dalam keadaan aktivitas apapun, ya Allah, berdirinya, duduknya, diamnya, tidurnya, selalu ingat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل الدنيا تحت أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا الله اللهم اجعل الدنيا تحت أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا الله اللهم اجعل الدنيا تحت أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من شر أحوال أهلنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim.